Kita siap-siap masuk, kakak-kakak. Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja, Business and Inspiration. Halo, selamat siang Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang mendengarkan kami di perbincangan atau talk show yang hadir di pagi hari ini. Di siang hari ini, di hari Kamis 12 Mei 2022. Apa kabarnya Anda siang hari ini, Smart Listeners dan juga sahabat Sonora? Semoga dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, kondisi yang berlimpah rezeki. Amin. Dan semoga inspirasi kita di siang hari ini bisa menambah ilmu Anda, menambah pengetahuan Anda, karena kita akan hadirkan talk show bersama dengan Tesaga di siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 0815689664 kali, atau Anda bisa ke Twitter kami di @smartfmjogja dan ke Facebook kami di Smart FM Jogja. Anda dengarkan kami di 97,4 Sonora FM Yogyakarta juga yang kali ini merelay siaran kami, dan Anda juga bisa bertanya silahkan selama 1 jam ke depan hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi pertama setelah Lebaran ya, Smart Listeners dan sahabat Sonora, kita hadirkan untuk Anda bersama dengan Tesaga. Saya mau sapa dulu kakak-kakak Tesaga. Setelah Lebaran kali ini kabarnya gimana? Apakah makin sehat? Terus kemarin sudah makan opor banyak gitu ya? Atau sudah mulai harus diet lagi mungkin? Halo, apa kabar kakak Tesaga? Halo. Halo. Kabar baik. Wah, kabar baik, luar biasa. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga, luar biasa. Dan semoga kita selalu sehat supaya bisa terus beraktivitas dan menginspirasi. Seperti di siang hari ini, kita mau bahas satu topik yang sudah disiapkan sama kakak-kakak Tesaga. Kita mau bicara atau ngobrol soal self-control. Nah, ini jadi menarik karena topik dan bahasan kita ini, kalau saya baca setelah dapat materinya, wah kayaknya ini cukup dalam ini. Tapi nanti kita coba seperti apa bahasan dari kakak-kakak Tesaga. Nanti kita akan bahas. Sekali lagi, sahabat Sonora dan Smart Listeners, Anda bisa bergabung 0815689664 kali ke Twitter kami di @smartfmjogja dan Facebook kami di Smart FM Jogja. Baik, kita bahas dari yang paling awal atau yang paling dasar gitu ya, yang mendasari obrolan kita di siang hari ini soal self control. Nah, ini menarik. Apa yang kemudian jadi latar belakang nih kakak-kakak Tesaga? Apalagi apakah ini ada hubungannya dengan momen Lebaran setelah maaf-maafan jadi bisa lebih menjaga diri gitu mungkin ya? Atau jangan-jangan ada motivasi lain kemudian kayaknya kita bahas self control deh. Boleh kakak-kakak Tesaga untuk ini informasinya, silakan. Kenapa kita itu membahas self control? Nah, kemarin kan pas masa-masa Lebaran itu tuh pasti ada beberapa orang yang mendapatkan pertanyaan yang di luar kontrol gitu ya, seperti kayak kapan menikah gitu, udah kerja di mana, penghasilannya berapa, yang itu mungkin membuat kita itu terpancing untuk emosi atau sakit hati gitu. Nah, ini makanya kita membuat tema self control. Nah, self control sendiri itu memiliki makna untuk mengontrol diri. Self control merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri untuk menuju ke tindakan yang lebih positif atau lebih baik lagi gitu. Nah, dengan kata lain, self control berarti bentuk pengendalian emosi dalam diri individu.
Hal itu karena setiap individu pastinya memiliki segala aktivitas setiap harinya yang tidak jauh dari sebuah konsep perencanaan, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap individu tentunya harus memiliki self-control bagi dirinya sendiri agar dalam menjalankan hal-hal tersebut lebih terarah. Kemudian dengan adanya self-control pada diri individu, secara tidak langsung kita itu mampu untuk membangun perilaku lebih baik, lebih bertanggung jawab, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi menjaga keharmonisan antara kita dan orang lain, seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa, lengkap sekali Smart Listeners dan sahabat Sonora. Karena kalau kita bicara soal self control seperti yang tadi disampaikan sama kakak-kakak Tesaga bahwa ini soal mengontrol diri. Saya tertarik juga tadi kata-katanya atau apa namanya? Inspirasinya dari pertanyaan-pertanyaan ajaib yang muncul ketika semua keluarga ngumpul. Nah, itu lebih berat dari ujian nasional deh kayaknya itu. Kok kamu masih sendiri? Atau mana pacarmu misalnya gitu, atau udah kerja belum, udah lulus belum, nggak mungkin yang masih sekolah ya, skripsimu sampai mana dan lain-lain. Ya pengennya kumpul seru-seru tapi terus jadi sedih gitu kali ya Kak. Jangan sampai kita itu menjadi pelaku juga sih, makanya kita ngambil Oke. Apa ini pertanyaan sebelum saya lanjut nanti ke apa yang jadi aspek atau aspek-aspek dari self control ya kakak-kakak Tesaga. Tadi menarik pernyataannya. Apakah kemudian kalau suka jadi korban itu berpotensi untuk jadi pelaku juga yang tidak bisa mengendalikan emosi, Kakak? Ya, sangat-sangat bisa sekali karena itu di luar kendali kita, makanya kita harus memiliki self control supaya misal ada pertanyaan seperti itu tuh kita lebih legowo, lebih menahan, kayak kita bisa menjawab dengan kayak doain aja ya gitu, enggak yang kenapa sih lu nanya-nanya kayak gitu, enggak ya dengan emosi gitu. Jadi tidak merugikan kita pun tidak merugikan orang lain gitu. Takutnya kita udah sakit hati dengan pertanyaan itu, kita juga menyakiti orang lain dengan jawaban kita yang di luar kontrol kita. Oke. Tapi marah tuh boleh nggak sih, Kak? Marah. Atau mungkin misalnya kan kalau ditanya gitu kan kadang sebel ya. Marah itu boleh sekali, tapi kita tidak boleh marah itu di depan orang gitu. Kalau kita itu marah itu yang cantik, jadi di belakang saja. Jadi jangan dilihatkan kemarahan kita karena ya jadi terlihat buruknya gitu nggak sih? Oke, betul. Karena kan orang ini mungkin juga jadi level kedewasaan seseorang ya, bagaimana menghadapi permasalahan, menghadapi pertanyaan, menjawabnya juga dengan classy, dengan tetap anggun gitu ya. Benar sekali. Oke, bahkan mungkin kayaknya kita perlu deh itu tiap Lebaran atau Hari Raya besar kita bikin buku panduan menjawab pertanyaan berat itu. Kapan-kapan harus kita terbitkan itu. Ya, Tesaga X Smart FM mungkin ya. Oke, balik lagi ke self control sebelum kita break dan nanti saya bahas soal apa sih aspek-aspek self control. Kenapa ini kemudian jadi penting ya kakak-kakak? Apakah setiap orang atau setiap anak muda mungkin di berbagai usia ya, atau mungkin yang sudah lebih matang begitu pemikirannya, penting untuk punya self control, teman-teman, kakak-kakak? Self control itu kami kira penting ya, karena kan dengan kita mempunyai self control itu, kita tuh sebelum bicara dengan lawan bicara kita itu, kita tuh enak nggak ini kalau pertanyaan ini saya sampaikan ke orang tersebut. Kira-kira tuh ada istilahnya apa ya? Batasan. Menyaring batasannya dulu. Jadi kira-kira menyakiti atau enggak. Jadi kan mungkin kita bisa mencari topik yang lebih netral, yang tidak sensitif seperti itu. Oke. Mencari atau topik yang bahasanya lebih asik ya. Iya, mungkin lebih ke hal yang umum, misalnya kan misalnya ada saudara itu kan mungkin dia lebih senang ke hobi tanaman atau apa, mungkin bisa dialihkan ke pertanyaan yang tentang hobi tanamannya tersebut, jadi tidak mengulik privasinya atau hal-hal yang sensitif seperti itu. Iya. Udah datang jauh-jauh dari Malang, naik mobil berjam-jam sampai rumah ditanya.
udah jauh-jauh bawa oleh-oleh gitu ya. Iya, pulang-pulang kita nggak mau dong saudara kita atau siapapun yang ada di dekat kita terus pulangnya punya kesan buruk atau malah ngambek gitu ya. Jadi iya betul. Betul. Dan self control ini kemudian tadi saya sampaikan sedikit ya, smart listeners dan sahabat sonora, saya ulang lagi, ini soal mengontrol diri. Jadi ada kemampuan atau upaya kita untuk mengatur, membimbing serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri kita yang nanti menuju tindakan yang positif. Nah, kuncinya di positif itu. Jadi itu jadi latar belakang kita dulu. Kita break dulu ya, kakak-kakak Tesaga. Nanti setelah ini kita akan masuk ke apa aspek-aspek self control yang kemudian ada begitu ya, dan yang bisa kita lakukan atau bisa kita kontrol. Karena kan saya masih awam juga nih, smart listeners dan sahabat sonora, dalam artian apa aja ya? Apakah semua soal kata-kata saja atau semua soal perilaku saja atau sebenarnya ada yang lain yang bisa kita kontrol. Nah, kalau ini sih kayaknya saya juga perlu belajar nih. Kadang suka kelepasan dan meluap-luap ya. Kalau lagi marah, apaan sih tanya? Berisik deh. Nah, ternyata saya tidak sedewasa itu. Oke, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi bersama kakak-kakak Tesaga dan juga sahabat sonora dan smart listeners. Kembali kami ajak Anda untuk bergabung 0815689664 kali untuk perbincangan kita bersama dengan Tesaga di siang hari ini untuk topik self control. Kita jeda komersial break sejenak. Satu menit lagi kita masuk, kakak-kakak. Kita masuk. Baik smart listeners dan sahabat sonora yang bergabung di perbincangan kita siang hari ini, Anda mendengarkan kami di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini kami hadirkan bersama dengan saya Victo, smart listeners dan sahabat sonora, kita bersama dengan kakak-kakak Tesaga dan kita masih bahas soal self control atau pengendalian atau mengontrol diri begitu ya. Tadi sudah dijelaskan latar belakangnya berangkat dari apa, kemudian kenapa topik ini dibahas dan apa itu mengontrol diri atau self control. Nah, sekarang di sesi kedua atau di segmen kedua ini saya mau tanya juga soal aspek-aspek self control. Apa saja yang jadi aspeknya? Ada berapa jenis gitu ya yang bisa kemudian kita pelajari. Nah, ini kayaknya kalau self control ini sendiri
pelajarannya seumur hidup deh, karena usia kadang tidak menjamin kemudian orang punya self control yang bagus. Nah, saya ke Kakak Tesaga, gimana Kak? Apa saja yang jadi aspek-aspek self controlnya sendiri? Monggo, silakan. Baik, untuk aspek-aspek self control sendiri itu ada 3 Kak Vito, yaitu yang pertama behavior control, yang kedua cognitive control, kemudian yang ketiga itu ada decisional control. Nah, di sini untuk behavior control itu bisa disebut dengan kontrol perilaku. Nah, itu adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Mungkin di sini Kak Tessa memberikan contoh saat kita itu sedang mengantri untuk beli tiket bioskop gitu. Okay. Nah, itu saat kita mengantri tiba-tiba ada orang yang menyerobot antrian kita. Nah, itu kan pasti kita udah kayak ngantri lama, pasti kan kayak rada mau emosi, tapi kan itu juga tempat ramai. Nggak rada deh kayaknya, udah emosi itu kalau saya tuh, nggak rada itu. Ya, gitu kan. Tapi kan kita mau emosi, tapi kan keadaan ramai, jadi takutnya nanti membuat keributan. Nah, di sini kita itu lebih kayak bisa menahan diri untuk tidak meluap-luapkan emosi, tapi kita hanya menegur orang yang akan menyerobot antrian tadi, kayak ya harusnya ngantri dong dari belakang gitu, karena kita juga udah ngantri kayak gitu. Jadi lebih bisa menahan diri dan tidak membuat keributan, jadi aman gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi cognitive control. Nah, itu yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi dan menilai. Nah, contohnya itu mungkin saat kita itu mau pergi makan, punya janji sama teman mau pergi makan, tapi pas kita mau pergi makan itu tiba-tiba hujan, pasti kan kayak bete banget gitu kan. Iya, betul. Nah, kan bete banget. Jadi, tapi kita melihat dari sisi positifnya nih gitu. Jadi sisi positifnya itu kita bisa makan di rumah sama keluarga, menghabiskan waktu dengan keluarga dan jatuhnya lebih irit, tidak boros gitu, untuk melihat dari sisi positifnya gitu. Walaupun kita kayak dongkol banget, aslinya aku bisa makan enak keluar nih sama teman-teman, tapi makan di rumah sama keluarga, sisi positifnya gitu. Terus untuk selanjutnya decisional control atau mengontrol keputusan, yaitu kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini. Contohnya di sini mungkin saat kita akan membeli barang itu tuh kita tidak impulsif gitu loh, tidak langsung dibeli, tapi kita memikirkan kebutuhannya, kayak harganya, terus kualitasnya, terus apakah kita butuh barang ini atau tidak gitu. Jadi kita harus punya keyakinan dulu sebelum membeli barang tersebut, seperti itu. Oke, wow, dari 3 ini ya, kakak Tesaga, semuanya ngena ya kalau ke saya. mungkin pendengar juga ya, smart listeners dan sahabat Sonora, karena kan kalau kita bicara tadi behavioral control gitu ya, atau kontrol perilaku. Tadi contohnya ini juga pas sekali gitu kalau bicara soal serobot antrian, atau kemudian misalnya yang dekat-dekat dengan kita, misalnya di pom bensin dan lain-lain. Wah, itu pernah kejadian juga saya, tapi kemudian ada pengendalian diri yang tidak menyebabkan kekacauan lebih besar, mungkin gitu ya. Dan kemudian yang terakhir soal decisional control tadi, mengontrol keputusan, itu juga menjadi hal-hal yang bisa dipelajari sama pendengar semua begitu ya, termasuk cognitive control juga. Nah, pertanyaan saya kakak-kakak Tesaga, apakah 3 hal ini, behavioral, kemudian kognitif dan decisional, ini apakah sebenarnya langsung dimiliki sama kita sejak usia kecil, atau sebenarnya perlu dilatih, atau ini sebenarnya proses, kakak-kakak Tesaga? Untuk semua 3 aspek ini itu kita melalui proses. Jadi tidak yang tiba-tiba itu kita memiliki semua kemampuan ini ya. Ya, kemampuan ini, karena untuk self control tersebut itu ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu dari genetik dan lingkungan gitu. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh Kak Tesaga yang selanjutnya gitu. Oke. Baik, jadi nggak secara langsung ya, teman-teman ya. Nggak kemudian terus bisa. Saya tadi kalau dari contoh-contohnya lebih ke banyak ke pengalaman ya yang akhirnya membentuk ya.
ketemu sama orang, ketemu sama satu kasus, terus kemudian yang terakhir tadi itu pengalaman sekali tuh, impulsive buying itu juga berbahaya itu. Jadi kalau Anda sudah punya satu aplikasi belanja online, sudah sangat menguji Anda untuk belajar yang namanya decisional control. Nah itu tadi contohnya tepat sekali itu, dan saya belum bisa kalau itu, apalagi lihat barang yang disukai ya. Nah itu kemudian 3 hal ini bisa jadi aspek-aspek self control yang bisa smart listeners dan sahabat Sonora pelajari. Ada behavioral control, ada cognitive control, dan juga decisional control. Nah, kita mau lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah ini setelah tadi dijelaskan sama Kakak Tessa, kalau bilang ini sebuah proses, Kak Victo, ini sebuah hal yang perlu dipelajari, bisa datang dari mana saja, terutama di lingkungan sekitar kita dan kasus-kasus yang ada. Nah, apa saja yang kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi self control ini sendiri? Monggo, Kakak Tessa. Oke, baik. Dari di sini ada 2 faktor ya yang mempengaruhi self control sendiri. Yang pertama adalah genetik. Dari faktor genetik yang mempengaruhi self control adalah ini terkait dengan usia. Umumnya iya, seiring usia berjalan, jadi bertambahnya usia itu nanti seseorang itu akan mempunyai self control sendiri. Jadi beda ketika anak-anak ya. Kalau anak-anak kan dia impulsif. Jadi misalnya dia ada stimulus seperti yang tidak menyenangkan buat dia. Nah, dia nanti akan meresponnya itu lebih tidak menyenangkan. Saya lebih ke emosi. Lebih ke spontan ya dia ya? Ya, betul. Lebih ke spontan. Jadi seiring usia nanti seseorang itu akan punya self control sendiri. Tapi ya kembali lagi juga itu ke karakter orang juga ya. Iya, betul. Karena tapi umumnya ini setiap orang bertambah usia itu dia akan punya kontrol diri yang lebih baik lagi, lebih bijaksana, bisa mengendalikan di situasi tertentu. Gitu. Kemudian untuk faktor lingkungan, faktor lingkungan ini yang mempengaruhi perkembangan self control, terutama dipengaruhi oleh orang tua, yaitu orang tua menjadi pembentuk pertama self control pada anak. Jadi misalnya cara orang tua menegakkan disiplin terhadap anaknya, kemudian cara orang tua merespon kegagalan anaknya, kemudian ada gaya berkomunikasi orang tua terhadap anaknya, ini juga menentukan self control anaknya. Istilahnya kayak mungkin dari kegagalan anak, misalnya dia mungkin biasanya peringkat 1 sampai 3, kemudian dia di sekolah dia peringkat ke-10. Nah, dari kegagalan sini kan mungkin orang tua ada yang langsung meluapkan, loh kamu kok seperti ini, seperti ini. Nah, itu kan jadi anak tuh bisa menangkap istilahnya self controlnya itu, kok ada kasus seperti ini, kok aku dimarahin. Tapi beda ketika orang tua, misalnya anaknya tersebut dia peringkat 10, tapi orang tuanya istilahnya tidak langsung memarahi anak tersebut, tapi dengan menjelaskan kok seperti ini dan kenapa. Jadi lebih ke apa ya, saling mendengar. Jadi ada komunikasi 2 arah. Jadi sehingga ketika anak itu tumbuh menjadi dewasa, dia punya self control yang lebih baik dan intinya lebih bijaksana. Oke, baik. Iya, betul. Selain faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan yang kemudian, yang pertama tadi kalau genetik sendiri kaitannya dengan usia. Saya juga jadi membayangkan ketika dijelaskan sama Kakak Tessa tadi, kalau orang semakin bertambah usianya, semakin banyak ketemu orang, semakin banyak ketemu masalah, mungkin gitu ya. Jadi lebih pendewasaan ya dari tiap masalah. Betul. Akhirnya membawa kedewasaan. Beda kalau sama anak kecil yang misalnya ketika dia nggak suka, mungkin dia langsung mengucapkan, aku nggak suka ini, aku nggak mau ini, nangis. Nah, biasanya dia langsung lebih cepat dan spontan. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Nah, ini juga mempengaruhi. Dan kenapa justru yang paling dekat ya kakak-kakak Tesaga? Maksudnya paling dekat tadi di lingkungan sendiri, justru yang dipengaruhi itu oleh orang tua begitu. Apakah kemudian orang tua ini posisinya langsung contoh yang bisa dilihat anak, atau kenapa orang tua jadi yang paling dekat lingkungannya, Kakak Tessa? Betul, karena kan anak kecil itu yang dilihat itu meniru orang tua.
Jadi istilahnya karakter orang tua yang ketika ada suatu permasalahan itu nanti misalnya orang tuanya temperamen atau mudah marah gitu. Nah, nanti anak itu bisa istilahnya meniru. Jadi kayak mengingat, oh orang tua aku ada masalah seperti ini langsung marah kayak gini. Jadi aku boleh dong. Iya. Jadi kan memang seharusnya sebagai orang tua ketika kita marah atau kita sedang ada pertikaian dengan pasangan itu kan lebih baik kita tuh istilahnya tidak di depan anak. Ya. Karena itu nanti itu berpengaruh terhadap anak karena anak itu awalnya adalah meniru. Iya. Dan mereka peniru yang handal sekali. Ya, betul. Dan apa-apa ditelan gitu ya dalam tanda kutip ya. Jadi terus ditelan, ditirukan, diomongkan ke komunitas anak-anak yang lain. Dan akhirnya terjadilah saling tiru-meniru itu. Entah itu hal yang bagus maupun mungkin ya kita tidak pungkiri juga hal-hal yang buruk juga kadang ditiru sama mereka. Nah itu kemudian Smart Listeners dan sahabat Sonora dari penjelasannya Kakak Tessa kita tangkap bahwa ada faktor genetik di mana usia berpengaruh yang semakin membuat dewasa, makin sering banyak makan asam garam dunia, terus kemudian lingkungan. Nah ini faktor yang sangat erat sekali mempengaruhi self control sendiri. Orang terbentuk self control karena lingkungannya juga. Tadi contoh paling kecil anak-anak dan orang tua. Nah itu yang paling dekat. Orang tua itu jadi contoh yang mudah sekali ditiru oleh anak-anak karena ketemu tiap hari, memperhatikan tiap hari, jadi bisa membentuk self control dia juga. Oke, kita break dulu perbincangan kita di siang hari ini, sahabat Sonora dan Smart Listeners. Nanti saya akan coba cek ada pertanyaankah yang sudah masuk ke perbincangan kita di siang hari ini dari sosial media kita. Sekaligus nanti di segmen ketiga kita lanjutkan juga soal jenis-jenis self control apa saja. Nah ini ternyata nggak semua self control itu baik. Ada yang kadang kelebihan, ada yang kadang kurang, ada kadang nggak peduli. Kita ketemu orang-orang yang kadang kayaknya cuek aja gitu, dia apa-apain juga santai. Nanti kita coba dalami lebih, jadikan diskusi kita lebih dalam lagi. Sekali lagi Smart Listeners dan sahabat Sonora 0815689664 kali hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bersama dengan Tesaga di siang hari ini. Kami jeda komersial break sejenak. Udah. Mas. Ya. Ini nggak terrecord kan apa gimana? Gimana? Sorry, Pak. Ini nggak masuk kan, kita tanya boleh nggak? Agak kurang dengar, sorry. Ini kita nanya boleh nggak? Oh, nanya boleh. Oke. Abis ini kan sesi tanya jawab, boleh di-spill nggak pertanyaannya apa aja? Oh boleh, siap. Ini baru tak bukain, Pak. Iya. Ini ada satu sih baru yang masuk, ada Mbak Linda di Pogung. Kak, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apakah kita harus menyesuaikan diri dengan mengontrol batasan-batasan yang memang disesuaikan dengan orang yang sedang kita temui? Mau saya bacakan lagi? Iya, boleh. Ada Mbak Linda di Pogung. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apakah kita harus menyesuaikan diri dan dengan mengontrol batasan-batasan yang memang disesuaikan dengan orang yang sedang kita temui? Mungkin kalau saya nangkepnya sederhananya, mungkin kalau kita ketemu orang A, kita harus bersikap A, ada batasan-batasan A. Orang B bersikap B, ada batasan-batasannya kah? Begitu mungkin ya. Maksudnya setiap ketemu orang satu beda gitu sama orang lain mungkin ya. Kita masuk dulu, teman-teman.
Baik sahabat Sonora dan Smart Listeners, Anda kembali mendengarkan kami di 102,1 Smart FM Jogja Business and Inspiration dan 97,4 Sonora FM Yogyakarta. Kita bersama dengan Tesaga di perbincangan siang hari ini bersama dengan saya Victor, Smart Listeners, hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan penjelasan soal jenis-jenis self-control, kita mau bahas dulu. Sejauh ini baru ada satu pertanyaan yang masuk. Ini ada Mbak Linda di Pogung. Boleh saya bacakan ya, kakak-kakak Tesaga ya? Oke. Ini pertanyaannya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apakah kita harus menyesuaikan diri dengan mengontrol batasan-batasan yang memang disesuaikan dengan orang yang kita temui? Nah ini kakak-kakak Tesaga. Apakah misalnya kalau kita ketemu sama orang A, berarti kita punya batasan tertentu. Oh, harus kayak gini ngobrolnya, harus lebih ini, harus nggak boleh selengean misalnya gitu. Ataukah sebenarnya seperti apa? Monggo, kakak-kakak Tessa. Tadi pertanyaannya itu, apakah tiap kita bertemu orang itu tuh harus bisa menyesuaikan begitu ya intinya? Ya, betul, betul. Kalau dari Kak Tessa sendiri sih, ya memang harus bisa seperti itu karena tiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang orangnya itu nanti kayak suka memasukkan dalam hati, maksudnya kayak ini atau sensitif yang sensitif atau gimana gitu. Jadi kan kalau misal kita dengan orang yang sensitif itu harus bisa mengontrol biar kata-kata kita itu tidak menyakiti dia gitu. Nah, seperti itu. Mungkin Kak Tessa yang lain mau menambahi? Boleh, silahkan Kak Tessa yang lain. Kalau bercandaan, nah bercandaan tuh biasanya ada ini loh, ada batasan loh, gak semua orang bisa dibercandain sesuatu. Itu gimana? Silahkan Kak Tessa. Ya mungkin kadang tuh kan orang itu kita lagi ngajak ngobrol atau kita bercanda terus kan ada ekspresi mimik yang mungkin orang tuh kadang kurang nyaman ya. Ya mungkin itu kode aja sih ya. Kita tuh lebih hati-hati ngomong sama orang. Cuman ya kadang tuh memang orang tuh membalutnya dengan bercanda. Cuman kita harus tahu posisinya bercanda itu kira-kira nyaman nggak untuk orang ini. Misalnya ketika kita ngobrol tentang sesuatu hal yang kurang menyenangkan, tiba-tiba dia ekspresinya kayak ada terkejut apa gimana. Nah kita mungkin bisa ganti topik atau lebih membahas ke hal yang lain ya. Pinter-pinter ini sih cari situasi yang tepat aja. Pintar-pintar membaca kondisi dan situasi. Iya. Ya, itu belajarnya perlu bertahun-tahun itu. Iya. Seumur hidup. Seumur hidup, betul. Akhirnya terus kemudian kita punya batasan yang apa ya, yang bisa untuk Mbak Linda tadi ya di Pogung. Betul, kalau memang kita berinteraksi dengan orang lain, apakah harus menyesuaikan diri dengan batasan bersama atas orang itu begitu? Betul, karena setiap orang mungkin punya batasan-batasannya sendiri yang kalau bicara soal ini mungkin sesuai, kalau yang ini tidak, yang ini oke, tapi ada orang lain yang mungkin santai-santai saja begitu ya. Ada tambahan lagi sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kakak-kakak Tessa, buat Mbak Linda? Sudah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Smart Listeners dan sahabat Sonora, Anda bisa bergabung saya lagi 0815689684 kali. Nah, kali ini kita bahas jenis-jenis self control. Nah, ternyata ada beberapa ini Smart Listeners yang akan dijelaskan sama kakak-kakak Tessa. Silahkan, kakak-kakak Tessa. Jenis-jenis self control sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama adalah over control, merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan. Jadi seseorang itu punya kontrol diri yang berlebihan. Misalnya seperti dia sedang berbicara dengan orang lain. Nah, ketika membahas dengan topik yang mungkin kurang nyaman dirasa untuk orang tersebut, nah dia tuh lebih ke diam. Jadi tidak menanggapi. Istilahnya dia kontrolnya tuh dia mengekspresikan, tapi hanya lebih ke diam diri. Kemudian untuk selanjutnya adalah under control, merupakan suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impulsivitas dengan bebas tanpa memperhitungkan. Jadi kontrolnya itu kurang. Jadi ada individu yang kontrolnya memang kurang, jadi dia lebih menanggapinya dengan loss gitu tanpa memperhatikan orang lain. Kemudian yang ketiga
appropriate control merupakan kontrol individu dalam upaya pengendalian impulsnya secara tepat. Jadi ini kontrol diri yang istilahnya di tengah-tengah ya, istilahnya tidak kurang, tidak berlebihan. Jadi ini lebih tepat seperti itu. Jadi ini lebih ke dia mengontrol dirinya itu lebih tepat. Jadi menghadapi sesuatu atau stimulus tertentu dia menanggapinya lebih dengan bijaksana. Jadi misalnya ada orang yang mengatakan, kamu kok gendutan ya, dia mungkin mungkin pertanyaannya langsung ini ya, raja terakhir. Jadi dia menanggapinya mungkin lebih, oh iya nggak apa-apa, aku memang gendutan, tapi ya yang penting aku sehat. Nah orang kan bisa jawab seperti itu. Jadi dia lebih ke istilahnya kalau menjawab sesuatu tuh udah lebih pas, lebih dewasa lah. Wah, iya keren. Iya, kayaknya kita perlu bikin panduan deh, buku panduan gitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya. Kamu kok gendutan? Iya loh, aku makannya banyak loh akhirnya. Iya, makan. Apa ya? Nompo, nerima gitu ya. Istilahnya kan bisa kita nanggepnya, kamu kok gendutan, mau jajanin apa ya? Atau kita alihkan ke hal-hal yang mungkin bisa jadi bercandaan atau mungkin tidak kemudian akhirnya jadi hal lain yang lebih buruk gitu ya. Karena tadi di awal juga sudah disampaikan sama kakak-kakak Tesaga untuk ke arah yang lebih positif. Itu tadi ya batasannya ya. Oke, nah saya ulang sedikit ya Smart Listener, saya bantu ulang kakak-kakak Tesaga. Ada over control, kemudian under control, dan juga appropriate control. Nah ini yang kemudian yang paling pas adalah yang ketiga, merespon atau mengendalikan diri secara tepat sesuai dengan porsinya. Jadi kalau berlebihan mungkin anak sekarang mikirnya kayak ini ya, banyakan drama. Nah itu biasanya apa dikit nangis, apa dikit marah gitu. Biasanya itu juga pengendaliannya perlu kedewasaan dan waktu. Nah ini ada satu pertanyaan, boleh saya bacakan? Kakak-kakak Tesaga baru saja masuk. Boleh ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Junar. Nah, Mas Junar di Condong Catur. Kak, kalau menyalahkan keadaan kan di luar kemampuan kita. Apakah itu artinya saya belum mampu mengontrol diri ya? Wah, ini pertanyaannya menarik. Kalau menyalahkan keadaan yang di luar kemampuan kita, apakah itu artinya kita belum mampu mengontrol diri? Iya, biasanya saya juga sering tuh nyalain keadaan. Maksudnya, ya misalnya telat gitu ya. Ya soalnya hujan. Waduh, yang salah hujannya. Atau apa yang mungkin lain yang bisa yang tidak sesuai dengan kemampuan kita tapi kemudian kita persalahkan gitu. Nah, ini apakah ini artinya kita belum mampu mengontrol diri, kakak-kakak Saga? Gimana tadi bisa diulang, Mas? Oke, soal ini apa namanya? Saya ulang pertanyaannya ya. Apakah kemudian kalau menyalahkan keadaan di luar kemampuan kita, apakah artinya kita belum mampu mengontrol diri, kakak-kakak? Pertanyaan dari Kak Junar tadi itu, apakah saat kita menyalahkan keadaan yang di luar kemampuan kita itu, apakah itu kita kurang kontrol diri begitu ya? Ya. Nah, itu tuh tergantung gimana ya, itu tuh dari pikiran atau dari dalam hati kita seperti itu. Karena kalau kontrol yang gimana ya bahasanya, jadi gini, itu kan istilahnya apakah menyalahkan keadaan di luar keadaan kemampuan kita gitu ya? Yeah. Apakah itu termasuk kontrol diri kita kurang ya? Kalau itu menurut kami dari Kak Tessa itu adalah sebenarnya itu hanyalah mindsetnya atau pikirannya gitu loh. Jadi memang misalnya contoh halnya seperti ini, kita mau berangkat ke kantor, kemudian hujan. Yes. Nah kita kan, waduh hujan nanti bisa telat dong ke kantornya. Dan dari situ kan mungkin kita bisa gini. Iya betul memang hujan, cuman kan di sini ada jas hujan, ya kan? Ada payung, ada kendaraan, ada ojek online. Iya.
kita bisa menggunakan istilahnya prepare sebelum hujan atau saat hujan. Jadi kan itu kan istilahnya menggunakan opsi lain. Jadi kita tidak perlu menyalahkan dengan cuaca hari ini hujan jadi aku nanti izin telat kantor. Itu kan bukan suatu alasan. Jadi kita tuh caranya adalah dengan mencari tahu penyebabnya dan kita mencari tahu penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu dari ada payung, ada motor, ada jas hujan. Nah, itu salah satu untuk penanggulangan untuk tidak menyalahkan keadaan. Ya, Oke. Ada tambahan mungkin, Kakak Tessa? Silakan. Boleh. Nah, ini tuh kasusnya Kak Junar ini tuh masuk salah satu kasus di behavior control karena tadi kan sudah dijelaskan kan kemampuan seseorang dengan pengendalian diri terhadap suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Jadi karena untuk kontrol diri sendiri itu tuh kalau misal kita kontrol dirinya bagus itu tuh kita dapat mengontrol sesuatu yang di luar kendali kita karena untuk di lingkungan kita itu kan semuanya di luar kendali kita. Pasti nanti tiba-tiba tidak sesuai rencana, tiba-tiba nanti ABC kayak gitu. Nah, dengan self control yang baik, ya kita dapat menerima semuanya itu dengan legowo seperti itu. Termasuk persiapan atas pertanyaan-pertanyaan di hari raya. Nah, itu kan di luar kendali kita. Siapa tahu bude kita tanya, ya kan, sesuatu yang mungkin kita masih mencari juga jawabannya gitu. Tapi dengan punya self control kita kemudian bisa untuk berantisipasi ya mungkin ya atas keadaan begitu. Jadi appropriate control tadi kuncinya, yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Nah, ini yang kemudian kita selalu belajar sampai kapanpun. Jadi ini long last learning, sepertinya akan jadi pembelajaran seumur hidup. Kita break dulu, kakak-kakak Tesaga dan juga sahabat Sonora dan Smart Listeners. Kita nanti masih punya satu lagi, yaitu manfaat menerapkan self control. Apakah kemudian kalau akhirnya kita bisa terus belajar dan menjadi lebih baik lagi dan punya orang untuk jadi orang yang punya appropriate self control. Nah, ini manfaatnya buat aku apa gitu. Apakah kemudian saya akan menjadi orang yang bisa menjawab setiap pertanyaan ataukah kemudian saya menjadi orang yang lebih legowo atau kemudian saya tidak menjadi pelaku kayak yang kita obrolin di awal tadi. Jangan-jangan itu juga mencegah kita untuk jadi pelaku yang bikin pertanyaan-pertanyaan atau bikin keadaan tidak baik begitu. Kita break dulu, sahabat Sonora dan Smart Listeners. Sekali lagi Anda masih punya kesempatan 0815689664 kali, Twitter @smartfmjogja, Facebook di Smart FM Jogja. Kita break sejenak. Kita masuk lagi, kakak-kakak.
Nanti seperti biasa di akhir ada ini ya, akses layanan ke Tesaga ya? Iya, Mas. Oke, siap. Sahabat Sonora dan Smart Listeners, kembali Anda simak perbincangan saya bersama dengan Tesaga di siang hari ini, dan kita sudah sampai di segmen terakhir perbincangan kita terkait dengan self-control. Tadi sudah ada beberapa part yang kita bahas atau beberapa hal yang kita bicarakan. Yang pertama tadi latar belakang, kemudian ada aspek-aspek dari self-control sendiri, kemudian ada faktor-faktor kontrol yang mempengaruhi self-control, kemudian jenis-jenis self-control. Ini yang terakhir. Setelah kita belajar hampir 1 jam ini, tentu pembelajaran di lapangannya nanti bisa lebih panjang lagi, atau bukan mungkin sepanjang hidup kita begitu ya, belajar soal self-control. Nah, setidaknya apa yang nanti bisa kita dapatkan? Nanti akan dijelaskan kakak-kakak Tesaga soal manfaat menerapkan self-control ini. Nah, bisa kita mulai, kakak-kakak? Apa sih yang bakalan kita dapetin gitu ketika kita punya self-control yang baik? Terutama tadi yang paling tepat adalah appropriate control ya. Nah, kalau kita sudah mencapai level appropriate control itu, nanti manfaat yang kita dapat apa? Silahkan. Ya, sebelumnya untuk sahabat Sonora dan Smart Listeners nih, bisa diingat manfaat dari menerapkan self-control itu sendiri sangat banyak ya manfaatnya. Nah, yang pertama itu ada mencegah melakukan kesalahan yang sama. Self-control yang baik nyatanya dapat menghindarkan kalian melakukan kesalahan yang sama secara berulang atau berkelanjutan. Kemudian keterampilan ini juga membuat kamu sendiri itu menahan diri saat akan melakukan kesalahan. Dengan adanya self-control kan mengingat setiap permasalahan yang ada itu menjadikan pembelajaran atau mengambil hikmah dari suatu permasalahan yang diperoleh dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu mengubah cara pandangmu dalam menyikapi permasalahan. Disadari atau tidak, ternyata self-control juga sangat mempengaruhi bagaimana kamu dalam menyikapi suatu masalah. Nah, memiliki self-control yang baik ini membuat kamu juga menyadari bahwa sebenarnya kamu nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi sama di luar diri kamu gitu. Jadi sebaliknya dengan adanya self-control, kamu juga nggak bisa mengendalikan diri orang lain maupun orang lain yang mengendalikan diri kamu sendiri. Nah, dengan adanya self-control itu memberikan respon yang terbaik bagaimana kamu menyikapi suatu permasalahan itu dan menghadapi permasalahan kamu dengan secara baik. Kemudian yang ketiga, menjadikan diri kamu lebih dewasa. Setiap orang pasti memiliki masalah kan? Kak Victor sendiri juga pasti memiliki masalah. Banyak. Tapi, mau saya list nggak? Oh, nanti dulu. Itu bukan kewajiban kita untuk mengelis masalah orang lain. Nah, kita hanya membantu aja. Jadi, setiap orang pasti memiliki masalah, maupun masalah itu besar atau kecil. Tapi setiap orang itu juga memiliki self-control-nya yang baik. Sangat mengerti bagaimana rasanya ketika seseorang berada di titik yang terendah dalam hidupnya. Nah, mereka juga akan selalu mengingat nih hal tersebut dan sebisa mungkin mencegah agar tidak mengalami kembali permasalahan yang membuatnya ada di titik terendah dalam hidupnya itu. Setiap permasalahan mereka juga bisa diambil banyak pelajaran, banyak hikmahnya yang menjadikan mereka itu dewasa. Kemudian mereka juga cenderung lebih siap untuk menghadapi apapun situasi yang akan menghampiri mereka. Jadi dengan adanya self-control itu yang tadi menjadikan lebih dewasa, kemudian juga banyak pelajaran yang diambil dan hikmah yang diambil. Selain itu juga mereka lebih siap untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang akan datang menguji mereka itu. Kemudian juga mendapat solusi yang terbaik juga dari setiap permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat, mempermudah dalam meraih goals. Nah, orang-orang dengan self-control yang baik itu lebih cenderung mudah untuk
meraih tujuan-tujuan dalam hidup mereka. Kenapa mereka mudah meraih tujuan-tujuan hidup? Karena mereka mengerti kapan mereka harus bergerak dan kapan mereka harus istirahat sejenak. Nah, istirahat sejenak di sini bukan berarti mereka berleha-leha atau berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini istirahat sejenak ini mereka juga bisa mengevaluasi atau mencegah batu yang akan menjadi sandungan-sandungan mereka dalam meraih tujuan-tujuan hidup mereka itu. Nah, orang dengan self-control yang baik cenderung juga ini lebih tertata dan tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga nggak salah kalau tujuan dan mimpi mereka itu lebih mudah untuk diwujudin. Sekarang kita sadar nggak sadar sih, kadang orang yang self-controlnya baik itu, pasti mereka kok, orang lain pasti menilai, kok mereka mudah sih mencapai mimpi-mimpi mereka dengan segala permasalahan, ya kita nggak tahu ya itu permasalahan prosesnya mereka itu bagaimana, tapi ya itu kembali lagi, kalau punya self-control yang baik, pasti permasalahan yang menghampiri mereka itu akan mendapatkan solusinya dan mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi manfaat menerapkan self-control yang pertama adalah mencegah melakukan kesalahan yang sama, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Kemudian yang kedua, mengubah cara pandang kita soal menyikapi masalah. Yang ketiga, menjadi lebih dewasa. Dan yang keempat adalah mempermudah dalam meraih goals. Jadi ini 4 hal yang setidaknya ya, kalau mungkin lebih kita bahas nanti lebih panjang, tapi mungkin ada banyak lagi. Setidaknya 4 hal ini yang membantu kita mempermudah dalam bersosialisasi. Oh, satu lagi nih, Mas. Boleh. Sahabat Sonora dan Smart Listeners yang mau konsultasi atau cerita atau informasi, curhat, dan konseling sama kita bisa di sosmednya, ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dengan Tesaga DIY. Kemudian ada WhatsApp-nya, Telegram, SMS di nomor 0877 19292111. Kemudian ada di telepon. Nah, di telepon ini batas waktunya itu hanya di jam kerja di nomor 0274 565 003. Seperti itu, Mas. Oke. Nomor teleponnya mungkin bisa diulang lagi? Oh, boleh. Ya. Nomor teleponnya 0274 565 003. Oke, baik. Jadi kemudian ketika teman-teman atau Smart Listeners dan sahabat Sonora punya permasalahan, dalam artian permasalahan mungkin butuh curhat, butuh tempat, mungkin belum tahu harus cerita ke siapa, nanti bisa mengakses kakak-kakak Tesaga. Jadi itu tadi manfaatnya yang kelima dari manfaat menerapkan self-control adalah bisa sharing sama teman-teman Tesaga. Jadi nanti bisa berbagi ceritanya, kemudian siapa tahu ceritanya bisa menginspirasi dan memberi semangat untuk yang lain begitu. Nah, itu kemudian pembicaraan kita atau topik kita soal self-control. Kakak-kakak tolong diberi closing statement dong atau kesimpulan, terserah dari sudut pandang yang mana ya. Apa yang kemudian bisa kita bawa pulang setelah talkshow kita di siang hari ini untuk menjadi orang yang lebih punya self-control yang baik. Kalau tadi levelnya adalah appropriate control, di mana ketika mungkin menghadapi masalah, menghadapi satu situasi tertentu, kita bisa merespon dengan cepat. Apa yang bisa kita simpulkan? Silakan, kakak-kakak. Baik, untuk kesimpulannya, jadi setiap orang itu membutuhkan kontrol diri ya. Ya. Dengan kontrol diri yang baik, seseorang akan mampu lebih menghadapi segala situasi yang mungkin tidak menyenangkan di luar kendali kita. Ya. Jadi dengan kita punya kontrol diri yang lebih baik, jadi kita akan lebih bijaksana dalam menghadapi situasi tertentu. Gitu. Oke, lengkap sekali. Sudah disimpulkan ya, dan ini adalah pembelajaran seumur hidup yang harus kita jalani bersama-sama. Oke, baik. Kemudian Smart Listeners dan sahabat Sonora, tadi sudah disampaikan juga ada beberapa sosial media yang bisa Anda akses untuk ketemu sama kakak-kakak Tesaga ketika membutuhkan layanan atau membutuhkan akses untuk kemudian ngobrol, cerita, curhat, atau mau bicara permasalahan, Kak, aku ada permasalahan kayak gini, aku orangnya mungkin nggak terlalu bisa punya self control, kadang aku meledak-ledak dan lain-lain, sarannya seperti apa, bagaimana harus menghadapinya, terus kemudian mengendalikannya seperti apa, belajarnya kayak apa, karena kadang orang bingung,
oke, aku pengen punya self control tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, itu adalah permasalahan yang sering ditemui sama banyak orang. Aku tuh nggak pengen loh jadi orang cuek, tapi aku tuh nggak tahu gimana caranya nggak cuek gitu misalnya. Itu paling jadi permasalahan yang banyak banget. Tapi terima kasih sharingnya di perbincangan kita siang hari ini, Kakak-kakak Tesaga. Semoga bisa jadi inspirasi dan tetap sehat-sehat Kakak-kakak untuk bisa terus sharing dan menemani kita semua. Dan ini kayaknya masih nggak terlambat ya, saya bilang selamat Lebaran ya Kakak-kakak. Mohon lahir batin. Maaf lahir batin ya. Nah, kalau selama saya jadi nge-host suka bercanda, maafkan saya. Oke, tapi sehat-sehat, terima kasih dan bisa terus menginspirasi ya kakak-kakak. Dan salam buat tim yang ada di sana. Besok di Kamis di bulan selanjutnya atau di minggu kedua kita akan ketemu lagi dengan tema dan topik yang baru. Terima kasih dan semoga sehat. Atau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup, kakak-kakak? Nggak ada. Tidak ya? Oke, baik. Sehat-sehat. Dan terima kasih juga untuk Anda, Smart Listeners dan sahabat Sonora yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Punya self-control yang baik akan memudahkan Anda untuk kemudian jadi orang yang jauh lebih luar biasa untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih dan kita akan lanjutkan ke program kami selanjutnya dan masih menemani Anda di 97,4 Sonora FM Yogyakarta dan 102,1 Smart FM Yogyakarta. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama Mas Vito. Terima kasih ya. Kami undur. Assalamualaikum. Salam.